Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa lagi di dalam renungan harian pada hari ini. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, kebangkitan tubuh ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan tubuh, bahwa pada waktunya kita akan bangkit. Tubuh kita yang hina ini akan digantikan dengan tubuh yang mulia jika kita takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk itulah kita diingatkan mempersiapkan diri kita ketika kita masih bernyawa, masih hidup, masih bisa menyaksikan matahari, menyaksikan kehidupan di dunia ini. Karena pada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Mereka yang tidak takut Tuhan akan terbakar di dalam kekekalan. Tetapi mereka yang percaya, yang takut akan Tuhan, mereka akan menerima kemuliaan. Mereka akan menerima sukacita yang telah disediakan Tuhan sebagai upah dari kesetiaan mereka mengikut Yesus. Kebangkitan tubuh dikatakan di sini. Oleh karena itulah, di dalam pengakuan iman kita juga dikatakan bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, untuk menerima upah mereka sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Kita ketika meninggalkan dunia ini tidak berhenti di situ saja. Firman Tuhan di dalam Lukas 16 bagaimana Lazarus yang miskin, di dalam kemiskinannya dia setia untuk takut akan Tuhan, untuk tidak melanggar firman-Nya. Dia tidak mengutuki orang kaya itu. Dia tidak merasa putus asa di dalam keadaannya. Maka ketika dia meninggal, dikatakan di dalam firman Tuhan, dia kemudian ada di pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya itu yang tidak takut Tuhan, yang tidak mau berbagi kepada orang miskin, Lazarus, dia akhirnya dilemparkan ke dalam api itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal yang pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Setiap orang akan mengalami kematian pada waktunya. Tidak untuk selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Tetapi ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak perlu menjadi takut untuk menerima, yaitu ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Sebab ada upah yang besar bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Akan dibangkitkan pada waktunya, akan menerima kebaikan daripada Tuhan, yaitu di dalam kehidupan yang kekal. Disitulah semuanya orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut Tuhan bersama-sama dengan Yesus Kristus bersukacita. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata,
tetapi yang ada adalah sukacita. Itu adalah janji Tuhan untuk kita semua yang percaya kepadanya. Jadi selagi kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kumpulkanlah hartamu di sorga, jangan di dunia ini, karena harta di dunia ini bisa saja musnah seketika, bisa saja hilang seketika, dicuri para pencuri, bisa saja menjadi karatan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah mempersiapkan, mengumpulkan harta di sorga, Tuhan kita yang menjaganya dan akan menyerahkannya kepada kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kemurahan Tuhan di dalam setiap kebutuhan hidup kami. Terlebih firman Tuhan yang telah kami terima, firman-Mu yang menjadi terang bagi hidup kami. Suatu saat mereka yang meninggal akan dibangkitkan kembali. Yang ditaburkan di dalam kelemahan akan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang dulunya ketika dia masih hidup begitu hina, karena dari tanah akan kembali menjadi tanah, tetapi akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. Upah bagi mereka yang setia mengikuti Engkau, yang setia percaya kepada Tuhan. Demikianlah kami Tuhan berdoa, biarlah setiap kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami semuanya, selalu setia mengikuti Engkau selama hidup kami, agar kami dapat memperoleh mahkota kehidupan, seperti janji Tuhan kepada setiap orang yang setia percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.